Pandemi COVID-19 menyebabkan perekonomian dunia terpuruk. Tapi beruntung bagi yang mampu memanfaatkannya dengan bantuan teknologi informasi. Akan tetapi, kondisi ini juga dapat dimanfaatkan oknum masyarakat tidak bertanggung jawab. Memberikan mimpi kekayaan dalam waktu cepat berwujud investasi dan arisan online. Salah satunya, akun arisan amanah _MKS yang menggunakan sarana media sosial Instagram. Akun ini diikuti 2.309 pengikut dan mengikuti 575 akun. Mulai beroperasi Januari lalu, arisan amanah MKS menghadirkan 4 paket program bisnis, yakni investasi, arisan lot, arisan menurun, dan arisan handphone. Untuk investasi, anggota menyetorkan uang Rp1 juta, lalu 30 hari kemudian akan meraih get atau dicairkan kembali menjadi Rp1.900.000. Jadi guys, itulah tadi 5 orang. Ada pula investasi cepat dengan menyetorkan Rp7 juta dan 10 hari kemudian meraih get atau dicairkan kembali Rp10 juta. Lalu berikutnya adalah arisan lot. Arisan ini dibuat kelompok-kelompok oleh pengelola yang disesuaikan dengan nominal uangnya. Kelompok paling tinggi dengan nominal Rp30 juta tiap anggota. Penentuan pemenang arisan lot berlangsung tiap 15 hari, 20 hari, dan 30 hari. Ada pula arisan menurun. Arisan ini modal yang disetorkan bertingkat nilai angsurannya. Paling tinggi Rp2 juta hingga ratusan ribu rupiah. Dan terakhir arisan handphone. Untuk melancarkan usahanya, pengelola memanfaatkan ketenaran selebgram. Alhasil, anggota investasi dan arisan ini berjumlah ratusan yang tersebar dari Sumatera hingga Papua. Modal para anggota pun diperkirakan miliaran rupiah. Namun hal ini belum bisa dibuktikan akibat enggannya korban melapor ke polisi. Dari belasan orang korban yang melapor, 3 diantaranya bahkan sudah mencabut laporan. Namun tersangka yang awalnya hanya 3 orang kini menjadi 4 orang. Posisi mereka sebagai pemilik sampai tenaga administrasi. Masih ada ataupun masih muncul korban-korban lainnya, dan untuk posisi perkara pun kami sedang melakukan pemberkasan, melengkapi berkas perkara. Memang terkait dengan banyaknya korban sampai sekarang, untuk kerugian kurang lebih ratusan juta. Jadi untuk info awal ataupun yang viral miliaran sampai sekarang belum terbukti. Jadi sampai sekarang kurang lebih 100 juta lebih dari kurang lebih belasan korban yang sudah melapor di portal. Alasan sejumlah korban mencabut laporan karena LD sebagai pimpinan usaha ini berjanji mengembalikan uang. Awalnya memang si pelaku ini, si Misra ini bilang bahwa dia tidak mempunyai aset. Tapi ternyata makin kesini saya menggali anak ini, ternyata ada beberapa uang yang tersebar di luar, seperti aset-aset yang berupa barang, ada juga yang berupa yang memang member yang songker itu ya, yang bisa kita tagih kembali. Makanya saya berani untuk bersama teman-teman mau mencabut laporan biar kami bisa dibayarkan. Hingga kini, LD sebagai tersangka utama belum bisa ditemui karena intensifnya pemeriksaan, termasuk 3 tersangka lainnya. Tapi salah satu tersangka DF, seorang mahasiswi asal Mamuju, Sulawesi Barat, justru mengaku sebagai korban. Dugaan modus yang kemudian dilakukan ini adalah ikut sertanya, karena sejauh ini menurut keterangan daripada klien kami, rekeningnya lah yang kemudian digunakan oleh tersangka lain sebagai proses transfer dari member kepada klien kami. Keempat tersangka diancam hukuman hingga 7 tahun penjara akibat melakukan penipuan dan melanggar undang-undang perbankan. Alwi Fauzi, Makassar, Sulawesi Selatan.